Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Prasetyo, mahasiswa PBG dalam jabatan PGSDA Universitas Muhammadiyah Purwokerto, angkatan 3 dari Kabupaten Wonogiri. Saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran kelas 6 tema 5, subtema 3 dan pembelajaran ketiga. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini, anak? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran dipimpin oleh salah seorang, mari kita berdoa. Coba bersama silakan. Mungkin dulu. Terima kasih. Selanjutnya, anak-anak, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan Mbak Ayu untuk memimpin menyanyikan lagu, dan yang lain Pak Guru mohon untuk berdiri. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jati pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak dimohon duduk kembali. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Hari ini siapa yang tidak masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah masuk semua, ya. Berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Agar lebih semangat, mari kita coba tepuk semangat ya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih ya anak ya. Tidak lupa Pak Guru tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada kita semua, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker atau face shield ya,
mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi pelajaran yang lalu kita telah mengetahui tentang sifat-sifat magnet. Betul tidak? Ya. Coba sekarang siapa yang masih ingat sifat-sifat magnet? Tutup jari. Oh iya, si Mas. Menarik benda-benda magnetis, betul sekali. Terus siapa lagi? Mbak Hani. Jika kutub, bukan tutup ya Mbak, jika kutubnya sama tolak menolak, jika kutubnya berbeda akan tarik menarik. Mbak Arsi, kutubnya itu ada apa saja itu kutubnya? Kutub utara dan kutub selatan, betul sekali. Nah, benda-benda magnet di sekitar kita contohnya apa? Siapa tahu? Terus jadi benda-benda magnet. Oh ya, Mas Putra, apa? Hiasan kulkas. Hiasan kulkas, betul sekali ya Mas Putra. Itu bisa menempel di dinding kulkas. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang formulir pendaftaran. Pada saat pertemuan kali ini nanti kita akan mempelajari juga tentang bagaimana membuat magnet. Berarti masih ada kaitannya dengan pelajaran yang lalu. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari bagaimana mengisi formulir. Nah, anak-anak, tujuan belajar kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kita nanti setelah praktek membuat magnet, kita jadi tahu bagaimana langkah-langkah membuat magnet ya. Kemudian nanti kita juga jadi tahu bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang dengan tepat ya. Anak-anak, Pak Guru akan sampaikan, Pak Guru akan tayangkan sebuah video ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia videonya. Cara buat magnet. Ya, ada 3 anak ini dengan cara menggosokkan magnet. Begitu. Jadi gosokkan searah ya, dengan berulang-ulang pada benda magnetis yang dalam video itu contohkan dengan paku ya. Ya. Digosok beberapa kali dengan searah, itu akan membuat benda magnetis yang digosok menjadi mempunyai muatan magnet. Tapi magnet yang dibuat dengan cara seperti ini anak-anak itu sifatnya juga sementara. Nah, kita lihat akhirnya bisa menarik paku-paku kecil, itu berarti mempunyai muatan magnet. Yang kedua, anak, dengan cara diinduksi. Kita lihat dalam video itu, induksi itu mendekatkan magnet dengan benda magnetis, sehingga benda magnetis itu bisa memiliki atau bermuatan magnet seperti itu. Kita lihat jika didekatkan, maka paku yang didekatkan dengan magnet itu bisa menjadi atau bisa mempunyai kekuatan atau medan magnet. Ini pun jika sifatnya sementara. Yang ketiga anak, yaitu dengan buat baterai alatnya ya, dengan paku juga, paku dan kabel atau kawat. Ini membuat magnet dengan cara dialiri listrik ya. Nah, nanti kita akan coba seperti itu. Ya, kita lihat itu dililitkan kabelnya beberapa kali, itu nanti dihitung ya anak ya, berapa kali
lilitan atau berapa banyak lilitan kabel pada paku. Nah, kemudian dialirkan listrik dengan batu baterai, itu menjadi magnet juga. Nah, kita lihat. Nah, begitu. Ini jika sifatnya kemagnetan, sifat kemagnetannya sementara. Jika aliran listriknya diputus, maka magnetnya juga sudah hilang. Berikutnya, video berikutnya anak-anak aku akan tampilkan. Ya, bentar. Nah, kalian tahu ini apa, anak? Pernah lihat video seperti ini? Di mana lihatnya? Di YouTube ya. Iya, ini benda apa enggak? Barusan benda apa itu? Tidak tahu namanya? Magnet bola atau bola magnet. Ya, namanya. Itu bola magnet. Bola tapi magnet tapi berbentuk bola atau gelembung. Nah, kita lihat itu mainan bisa dibuat berbagai macam bentuk. Kalau yang kita lihat ini nanti bentuknya akan menjadi monas. Oh, monas. Apa itu monas? Monumen nasional yang dari Jakarta itu. Lihat, kelihatannya asik sekali ya mainan seperti itu. Nah, mainan magnet ini bisa kita beli di mana? Kita bisa membeli mainan magnet ini di mana? Di toko mainan yang keras. Di mana, Mbak? Di toko mainan. Tapi di toko mainan daerah kita ini kayaknya belum ada. Sepertinya belum ada. Solusinya kita beli di mana? Beli di mana? Kira-kira? Apa Mas Putra? Iya, tepat sekali Mas Putra. Tepuk tangan Mas Putra. Iya, di toko online Mas Putra. Videonya kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, hasil akhirnya ternyata menjadi monas, anak-anak. Bagus sekali ya, bagus sekali. Ini terbuat dari bola-bola magnet membentuk monumen nasional atau kita sebut dengan monas biasanya. Baik anak-anak, seperti yang Mas Putra katakan tadi, kita bisa membeli mainan ini di toko online, sangat mudah. Siapa yang pernah ajukan tangan, siapa yang pernah berpengalaman atau mempunyai pengalaman membeli barang atau sesuatu di toko online? Siapa? Siapa? Oh, sudah benar. Coba Mbak Sani. Mbak Sani pernah pengalaman membeli sesuatu di toko online? Ya, yang keras. Agak dibuka dulu ini. Apa? Pernah. Dibuka dulu. Coba ceritakan. Itu benda apa yang pernah dibeli? Apa? Jaket. Jaket. Iya. Terus caranya membeli bagaimana itu? Pertama, memilih apa? Memilih agak keras. Memilih barang yang akan dibeli. Nah, selanjutnya setelah memilih, Memasukkan ke keranjang. ya keranjang di aplikasi itu. Aplikasinya apa kemarin, Mbak? Tokopedia. Tokopedia, ya. Terus setelah dimasukkan keranjang, kemudian Transfer uang. untuk apa? Bayar. Iya, untuk bayar transfer uang. Terus bagaimana setelah itu? Sampai 2 hari melalui JM.
Ya, ini pengalaman yang bagus sekali dari Mbak Sani. Dia pernah membeli pakaian berupa jaket ya. Caranya bagaimana? Kita membuka aplikasi dulu. Aplikasinya ada banyak anak-anak ya, kita bisa pilih nanti. Nah, setelah dipilih barang di aplikasi itu, kemudian tadi dimasukkan ke keranjang dalam aplikasi itu, kemudian membayarnya dengan cara ditransfer, ya kan? Ditransfer, kemudian barangnya datang diantar oleh CNT ya. Berapa hari? 2 hari. Sekarang aku tanya, kira-kira apa yang dilakukan oleh penjual online-nya itu sehingga barang yang kita pesan ini bisa datang tepat waktu dan tidak salah alamat? Kira-kira dengan apa? Dengan apa, anak? Nah, kalian nanti akan pelajari di sini nanti. Kita akan pelajari, kita perlu tahu kenapa atau bagaimana barang itu bisa sampai ke kita atau pemesan atau pembeli dengan tepat dan cepat, tidak salah alamat. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana membuat atau mengisi formulir pengiriman barang. Mengisi formulir pengiriman barang dari penjual menuju ke pembeli atau ke pemesan barang. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah. Anak-anak, dalam mengisi formulir pengiriman itu harus tepat. Nama yang dikirim itu siapa, nama pengirimnya siapa, ya, alamatnya kemana, sampai di RT RW-nya harus disertakan. Kemudian yang terakhir mencantumkan nomor HP. Kenapa mencantumkan nomor HP? Ya, agar bisa dihubungi. Jika kesulitan menemukan alamat, maka bisa masuk di telepon Mas Putra ya. Nanti bisa ditelepon oleh pengirimnya. Mas Putra, rumahnya sebelah mana? Ini saya muter-muter kok belum menemukan. Oh, saya tunggu di depan rumah Pak. Nah, seperti itu nanti bisa ketemuan atau bisa kita sebut dengan apa itu? Biasa kita sebut dengan apa? Kalau ketemuan dengan pengirim barangnya itu apa? Dengan COD. COD ada singkatannya loh itu. Apa ya? Cuma COD saja? Tidak, itu ada singkatannya Mas. Namanya bahasa Inggris ya, cash on delivery. Jadi nanti bayarnya ketika bertemu, ketika barang sudah di tangan, bayar itu COD. Betul sekali Mas David. Tepuk tangan buat Mas David. Ya, biar semangat lagi. Mari kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, tetap semangat. Kalian membuat kelompok secara berpasangan ya, Mbak Sani dengan Mbak Arsi, kemudian ini bertiga juga jadi satu kelompok. Mas David, Mbak Ayu dan Mbak Naya, Mas Putra dan Mbak Hani juga jadi satu kelompok. Untuk apa nanti kelompok anak? Nanti akan Pak Guru bagikan 3 paket kit IPA untuk mencoba memperagakan melakukan praktikum, memperagakan praktek membuat apa tadi? Membuat magnet. Nah, nanti gantian yang paket 1 itu untuk membuat magnet dengan cara digosok. Yang paket 2 nanti dengan cara diinduksi. Yang paket 3 nanti dengan cara dialirkan arus listrik. Nanti setelah kelompok 1 umpamanya sudah selesai, nanti bergantian paketnya ditukar, kemudian bergantian prakteknya. Seperti itu ya. Nah, sudah paham? Ya. Yang serta sudah paham? Ya, terima kasih. Sekarang
sekarang silakan untuk berkelompok, mejanya ditata. Ya, walaupun berhadapan tapi tetap menjaga jarak ya. Nah, anak-anak petunjuk kerjanya Pak Guru bagikan LKPD-nya. Untuk kelompok 1 pertama mendapat paket 1, yaitu membuat magnet dengan cara digosok, maka dibuka LKPD bagian 1. Ini betul sekali. Kemudian untuk kelompok 2 membuat magnet dengan cara induksi, ini dibuka LKPD-nya bagian 2. Coba Pak. Buka. Nah, bagian 2. Mas Putra dan kelompoknya membuka LKPD bagian 3. Cari. Yaitu membuat magnet dengan cara di apa namanya, dialirkan aliran listrik. Silakan untuk dibaca dulu, dipahami langkah-langkah pengerjaannya. Silakan, itu ada petunjuknya ya, coba dibaca. Mana bisa? Ya, bisa selesaikan. Ya, ini sesuai petunjuknya dulu Pak. Yang pertama digosok dulu 5 kali sambil membawa pulpen untuk mengisi itu. Ya. Yang lain sambil mengisi nama anggotanya. Isi nama anggota, kemudian sambil mengisi hasil pengamatan data. Sesuaikan dengan ya, ini 5 kali besar dapat berapa Pak? 1. Di ujungnya. Oh iya, dapat berapa itu?
belakangnya itu baca tujuannya ini mas, semuanya didekatkan dengan jarak beberapa 6 cm itu masih di sini ya, ini lebar gak ini? Lebar gak? Enggak lebar ya, didekatkan lagi, berarti nanti jumlah karbonnya tidak ada gitu. Terus dekatkan 4 cm, 4 cm, 1, 2, 3, 4. Semakin sedikit lilitan, jarak magnet dengan paku semakin banyak, semakin kuat gaya magnetnya. Kita lanjutkan untuk sudah selesai ya mengisi laporan percobaannya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke KPD selanjutnya, yaitu petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Silakan dibuka dan buka. Silakan dicermati petunjuk pengisian formulirnya. Nah, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal dan pengalaman Mbak Sani yang tadi diungkapkan di depan, pengalaman tentang membeli barang secara online, kemudian bagaimana barang itu bisa sampai ke tempat kita sebagai pemesan tanpa salah alamat atau datang tepat waktu. Itu salah satunya karena dalam pengisian formulir pengiriman barang itu sesuai dengan petunjuk. Nah, di situ ada petunjuk, silakan kalian baca. Kemudian kalian coba untuk mengisinya di lembar berikutnya pada LKPD kalian. Silakan didiskusikan secara kelompok. Silakan. Pengirimmu, namamu, alamat kalian, tentunya kalian juga hafal ya alamatnya di mana. Yang di atas itu alamat penerima ya, yang di bawah alamat pengirim. Baik, sudah selesai ya anak. Sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi RKPD-nya. Silakan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan. Laporan percobaan pembuatan magnet dengan cara induksi. Tujuannya membuat magnet dengan cara induksi. Alat dan bahannya magnet, paku besar, paku kecil. Langkah-langkah percobaan: ukur menggunakan penggaris, lalu angkat paku kecil dan hitung berapa yang kamu angkat. Hasil percobaan: jika diukur 6 cm hasilnya 32 paku kecil, jika diukur 4 cm hasilnya 42 paku kecil, jika diukur 2 cm hasilnya 32 paku kecil, jika diukur 1 cm hasilnya 4
Selanjutnya kelompok 2 silakan maju semua ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 yang akan dibacakan teman saya Ayu. Laporan percobaan pembuatan magnet dengan cara dialiri listrik. Tujuan membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Alat dan bahan: kawat atau kabel, paku ukuran besar 1 buah, paku ukuran kecil secukupnya, baterai. Langkah-langkah percobaan: lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke ujung negatif dari baterai. Dekatkan paku besar pada paku kecil. Catat pada tabel apa yang terjadi. Lakukan hal yang sama. Kesimpulan: semakin banyak lilitan, semakin kuat gaya magnetnya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, benar. Ya, Mas Putra mau tanya apa? Silakan. Dialiri listrik PLN gimana Pak? Apa bisa jadi magnet juga? Ya, pertanyaannya bagus. Mas David bisa menjawab pertanyaannya tidak? Tidak. Ya, Pak Guru bantu jawab ya. Itu bisa saja jadi magnet anak-anak. Karena intinya jika benda magnetis itu diberi lilitan kabel atau dialiri listrik itu bisa jadi magnet. Tapi kalau dialiri arus yang terlalu besar, kemungkinan kabelnya yang akan putus atau terbakar, gitu ya. Jadi harus ada hitungan khusus nanti berapa jumlah lilitannya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ada Mas yang lilitan diberi arus listrik kemudian jadi magnet. Contohnya seperti apa? Kamu tahu? Seperti pompa air Sanyo, gitu ya. Itu ada lilitannya di dalamnya. Itu ada hitungannya khusus sehingga tidak terbakar atau tidak terjadi konsleting ketika diberi arus listrik PLN yang besar itu. Ya, terima kasih, kritis sekali ya pertanyaan dari Mas Putra. Masih ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, silakan dulu Mas. Demikian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang seperti itu. Selanjutnya anak-anak, untuk memantapkan lagi, mari kita kembali posisi seperti semula tadi ya. Kelompoknya kita bubarkan, kemudian kita kembali ke tempat duduk seperti semula dan kita mengerjakan evaluasi. Silakan. Pak Guru bagikan soal evaluasi.
pelajari. Pak Guru persilahkan kalian untuk merefleksi apa saja yang tadi sudah kalian pelajari, pengalaman apa yang telah kalian pelajari dari selama pembelajaran hari ini. Siapa yang mau refleksi? Silakan tunjuk jari. Ya, Mas David, silakan. Yang saya pelajari hari ini adalah cara membuat magnet, lalu belajar mengisi formulir pengiriman barang. Kalau membuat magnet itu caranya ada 3, dengan menggosok, terus menginduksi, sama memberi aliran listrik. Kalau mengisi formulir pengiriman itu harus benar. Kalau tidak akan sampai ke tidak sampai ke orangnya, Pak. Tepuk tangan untuk Mas David. Terima kasih sekali Mas David, lengkap sekali, betul sekali. Ya, tadi yang kita pelajari seperti yang disampaikan oleh Mas David, ada 3 cara membuat magnet, kemudian ada isi formulir pengiriman barang, karena kalau tidak diisi dengan baik dan sesuai petunjuk, maka barang akan tidak sampai pada pemesannya atau pembelinya, seperti itu. Dari pengalaman belajar kita tadi, adakah yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Ya, ada yang belum jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas semua ya, insyaallah. Kemudian anak-anak, selanjutnya sebentar lagi kita akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester. Pak Guru harapkan kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir semester dengan membuka-buka kembali materi-materi sejak awal semester sampai akhir semester, kemudian mengerjakan latihan-latihan soal dan mempelajari kisi-kisi soal-soal penilaian akhir semester. Yang paling utama adalah kalian tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, ada 3M tadi yang Pak Guru sampaikan di awal: memakai masker atau face shield, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tetap bersyukur, alhamdulillah, bahwa dari awal sampai akhir pelajaran ini atau pertemuan hari ini kita senantiasa diberi keselamatan oleh Allah SWT. Selanjutnya mari kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Mbak Sani, silakan. Ya, untuk menutup kita tepuk tangan sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Sebagian ada kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Bila itu hidayah.